Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andianisa Salsabila dengan NIM B1C124005. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai penggunaan rumus average, count, count A, count blank, countif, countifs, dan praktik pertemuan keempat. Nah, average berfungsi untuk mencari nilai rata-rata. Di sini saya mempunyai data laporan pendapatan agen gas LPG PT Dalla Tobani. Di sini kita akan mencari rata-rata dari pendapatan bulan Januari, minggu pertama, kedua, hingga minggu keempat. Rumusnya yaitu sama dengan average buka kurung, kita blok sel C5 sampai di F5. Selanjutnya kita tutup kurung dan enter. Nah, jadi rata-rata pendapatan agen gas LPG PT Dalla Tobani pada bulan Januari dari minggu pertama hingga minggu keempat yaitu sebesar Rp540.000. Selanjutnya kita tinggal arahkan kursor hingga menjadi tanda panah seperti ini. Kita tarik ke bawah. Otomatis pendapatan dari bulan Februari, Maret, hingga Mei sudah otomatis muncul. Selanjutnya menggunakan fungsi count, count A, dan count blank. Nah, di sini saya sudah mempunyai data. Pertama-tama, saya akan menghitung jumlah stok akhirnya dulu. Sama dengan 10 D3 tambah E3 tambah F3 dikurang G3. Enter. Nah, stok akhir yaitu 13, kita tarik ke bawah. Oke. Nah, fungsi yang pertama yaitu count. Count berfungsi untuk menghitung berapa banyak data atau jumlah data. Nah, di sini saya akan menghitung jumlah data transaksi berdasarkan kolom nomor transaksi. Rumusnya kita pakai count dalam buka kurung, kita blok dari sel A3 hingga sel A9, tutup kurung, enter. Jadi jumlah data pada kolom nomor transaksi adalah 7. Selanjutnya penggunaan fungsi count A. Nah, count A berfungsi untuk menghitung jumlah data baik angka maupun teks. Di sini saya akan menghitung jumlah kode barang dengan menggunakan rumus fungsi count A. Nah, sama dengan count A, buka kurung, kita blok sel B3 hingga B9, tutup kurung, enter. Jadi, hasilnya jumlah data pada kolom kode barang adalah 7. Selanjutnya kita akan menghitung nama barang. Di sini kita juga dapat menggunakan rumus count A. Ke kurung kita blok sel C3 hingga C9, tutup kurung, enter. Nah, jadi hasilnya jumlah data pada kolom nama barang adalah 7. Selanjutnya kita ingin menghitung jumlah sel kosong pada kolom in. Kita akan menggunakan rumus count blank, yang dimana count blank berfungsi untuk menghitung jumlah sel yang kosong. Nah, jadi kita tulis count blank, buka kurung, kita blok sel F3 hingga F9, tutup kurung, enter.
Hasilnya ada 4 sel kosong pada kolom in. Selanjutnya kita hitung lagi sel kosong pada kolom out. Rumusnya sama seperti tadi. Count blank, buka kurung, kita blok sel G3 sampai G9, tutup kurung, enter. Nah, jadi hasilnya ada 2 sel kosong pada kolom out. Selanjutnya penggunaan rumus COUNTIF. COUNTIF berfungsi untuk mengetahui jumlah data dengan satu kriteria. Nah, contohnya di sini saya akan menggunakan rumus COUNTIF untuk menghitung jumlah sel yang berisi angka 10 pada kolom stok awal. Jadi di sini kita gunakan rumus COUNTIF. Buka kurung, kita blok dari sel D3 hingga D9. Nah, selanjutnya kita ketik titik koma, tanda petik 2, dan kriterianya yaitu 10. Jadi hasilnya ada 4 sel yang berisi angka 10 pada kolom stok awal. Nah, contoh lainnya, jika kita menghitung sel yang berisi angka kurang dari 20, itu rumusnya sama seperti tadi, sama dengan COUNTIF, buka kurung, kita blok yang sel yang ingin kita hitung, selanjutnya titik koma, tanda petik. Sini kan kita ingin menghitung sel yang berisi angka kurang dari 20. Jadi kita gunakan simbol kurang dari 20. Tanda petik, tutup kurung, enter. Nah, jadi hasilnya ada 6 sel yang berisi angka kurang dari 20. Selanjutnya penggunaan rumus COUNTIF. Rumus COUNTIF berfungsi untuk mengetahui jumlah data dengan lebih dari satu kriteria. Nah, di sini saya mempunyai data berupa tanggal, nama sales, produk, kota tujuan, keterangan. Nah, saya ingin mengetahui produk yang sudah dikirim ke kota Bandung. Jadi, kita akan menggunakan rumus COUNTIF. Seperti yang saya katakan tadi, COUNTIF berfungsi untuk mengetahui jumlah data dengan lebih dari satu kriteria. Jadi langsung saja kita tulis rumusnya. COUNTIF, buka kurung, kita blok sel kota tujuan, selanjutnya titik koma, tanda petik 2. Nah, kriteria pertama yaitu kota tujuan yang ingin kita ketahui. Jadi di sini kita memilih kota Bandung ya. Jadi kita tulis kita ketik Bandung. Selanjutnya titik koma, kita blok keterangan dari sel F2 hingga sel F11. Titik koma, petik 2. Nah, kriteria pertamanya itu kita ingin mencari yang mengetahui jumlah yang dikirim. Ini dikirim, jadi kita ketik dikirim. Tutup kurung, enter. Jadi produk yang sudah dikirim ke kota Bandung hasilnya adalah 3 produk. Selanjutnya kita ingin mencari produk yang belum dikirim ke kota Bandung. Sama seperti tadi, rumusnya COUNTIF, buka kurung, kita blok kolom kota tujuan, kita blok sel E2 sampai E11 pada kolom kota tujuan, selanjutnya titik koma, tanda petik 2. Kriteria pertama yaitu Bandung. Titik koma, kita blok keterangan
dari sel F2 hingga F11. Titik koma, tanda petik 2. Nah, kriteria pertamanya yaitu belum. Ketik belum. Enter. Jadi produk yang belum dikirim ke Kota Bandung adalah 2 produk. Nah, selanjutnya praktik pertemuan keempat. Di sini saya sudah mempunyai data nama mahasiswa, jenis kelamin, nilai, dan keterangan lulus atau tidak lulusnya. Di sini kita akan menghitung jumlah range. Kita menggunakan rumus count. Sama dengan count, buka kurung, kita blok sel D2 hingga D11. Tutup kurung, enter. Nah, jadi jumlah range pada data tersebut yaitu sebanyak 10. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah mahasiswa yang lulus. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus count if. Karena rumus count if berfungsi untuk menghitung jumlah data dengan satu kriteria. Kan di sini kita akan mencari jumlah mahasiswa yang lulus. Kriterianya yaitu kriteria pertamanya yaitu lulus. Jadi rumusnya sama dengan count if, buka kurung, kita blok sel E2 hingga sel E2 hingga E11. Selanjutnya titik koma, kriterianya di sini lulus. Tutup kurung, enter. Jadi hasilnya jumlah mahasiswa yang lulus sebanyak 5 orang. Selanjutnya kita ingin mencari jumlah mahasiswa yang tidak lulus. Rumusnya sama seperti tadi. Count if, buka kurung, kita blok sel E2 hingga E11, titik koma, tanda petik 2. Kriteria pertama tidak lulus. Nah, jadi hasilnya jumlah mahasiswa yang tidak lulus sebanyak 5 orang. Selanjutnya kita akan mencari jumlah mahasiswa laki-laki lulus. Di sini kita akan menggunakan rumus CONTIFS yang berfungsi untuk mengetahui jumlah data dengan lebih dari satu kriteria. Nah, kriteria yang pertama itu jenis kelaminnya laki-laki, dan kriteria yang kedua yaitu keterangannya lulus. Nah, langsung saja rumusnya sama dengan CONTIFS. Buka kurung, selanjutnya kita blok sel C2 hingga C11 pada kolom jenis kelamin, titik koma, tanda petik 2 untuk kriteria pertama yaitu L, menandakan laki-laki. Nah, titik koma lagi, kita blok keterangan, kolom keterangan yang ada pada sel E2 hingga E11. Selanjutnya titik 2, titik koma, tanda petik 2, kriteria yang pertama yaitu lulus. Enter. Nah, jadi hasilnya jumlah mahasiswa laki-laki yang lulus sebanyak 3 orang. Nah, selanjutnya kita ingin mencari jumlah mahasiswa laki-laki yang tidak lulus. Rumusnya sama seperti tadi. Count if, buka kurung, kita blok kolom jenis kelamin pada sel C2 hingga C11, titik koma, tanda petik 2, kriteria pertama yaitu L, titik koma lagi, kita blok sel E2 sampai E11 pada kolom keterangan, titik koma, tanda petik 2, kriteria yang pertama yaitu tidak lulus. Kriteria yang kedua yaitu tidak lulus. Jadi hasilnya
Jadi hasilnya jumlah mahasiswa laki-laki tidak lulus sebanyak 3 orang. Selanjutnya kita ingin mencari jumlah mahasiswa perempuan lulus. Rumusnya sama seperti tadi. Kita pakai COUNTIF. Buka kurung, kita blok sel C2 hingga C11, ketik koma, ketik 2, kriteria pertama yaitu P atau perempuan. Nah, selanjutnya ketik 2 lagi, titik koma, kita blok sel E2 hingga sel E11, titik koma, tanda petik 2 dengan kriteria kedua yaitu lulus. Enter. Nah, jadi hasilnya jumlah mahasiswa perempuan lulus sebanyak 2 orang. Selanjutnya kita akan mencari jumlah mahasiswa perempuan tidak lulus. Rumusnya sama seperti tadi, kita menggunakan COUNTIF. Buka kurung, kita blok sel C2 hingga C11 pada kolom jenis kelamin, titik 2, tanda petik 2, kriteria pertama yaitu perempuan, P, titik koma, kita blok lagi sel E2 hingga E11, selanjutnya titik koma, tanda petik 2, kriteria yang kedua yaitu tidak lulus. Nah, tutup kurung, enter. Jadi, jumlah mahasiswa perempuan tidak lulus sebanyak 2 orang. Itu dia video penjelasan dan praktik mengenai penggunaan rumus average, count, count-A, count-blank, COUNTIF, dan praktik pertemuan keempat. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.